Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul untuk melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, selalu diberi umur yang panjang, dan juga selalu diberi keberkahan dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat dan salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta sahabat dan pengikut hingga akhir zaman. Sebelumnya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Sehat semua ya. Ya Pak, sehat Pak. Siap ya untuk belajar pada pagi hari ini, siap ya? Siap Pak. Sebelumnya ada yang tidak masuk atau ada yang sakit, ada yang izin? Muhajir kayaknya Pak. Ada yang tidur Pak. Oh ya, nanti di anu aja ya, diinformasikan lagi siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini. Baik, Bapak akan share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah. Oh iya, baik. Baik, pada pagi hari ini kita sudah memasuki bab ke-6 ya. Nah, yaitu kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Di sini ada yang tahu apa arti Asmaul Husna? Oh ya, bagus ya, sudah tahu. Ya baik, Bapak jelaskan aja lagi ya. Ya, pengertian Asmaul Husna. Kata Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab al-asma, yang berarti nama-nama atau beberapa nama, dan al-husna atau yang indah ya. Menurut istilah, Asmaul Husna berarti nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna hanya pantas dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kebesaran dan keagungannya. Tetapi biasanya juga ada seseorang yang memakai nama dari Asmaul Husna ya. Misalnya contoh saja, biasanya kan ada namanya Abdul Ghafur, ada Abdul Latif, dan Abdul Aziz, dan lain-lainnya. Tetapi itu merupakan sebuah nama saja. Sesungguhnya yang sempurna itu ialah hanya milik Allah. Dan juga biasanya kan diawali dengan kata Abdul. Nah, biasanya itu supaya bisa meneladani atau berperilaku, berakhlak seperti nama-nama Allah yang baik ini. Seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Thaha ayat 8, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Artinya Allah tiada Tuhan selain Dia, baginya nama-nama yang terbaik. Sesungguhnya bahwa Allah ini mempunyai nama-nama yang indah dan juga nama-nama yang terbaik.
berarti sudah jelas ya bahwa Allah ini mempunyai nama-nama yang terbaik. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, Innalillahi tis'atan wa tis'ina asma mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Sungguh Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1, barang siapa menghafalnya maka ia akan masuk surga. Nah, jadi Allah itu mempunyai 99 nama-nama yang indah dan juga nama-nama yang di sini barang siapa yang menghafalnya maka ia akan masuk surga. Nah, barang siapa yang hafal dari 99 nama Asmaul Husna itu, maka Allah sudah memberinya jaminan masuk surga ya. Namun di sini bukan hanya sekedar menghafal, tetapi juga mengamalkan atau juga meneladani, mengambil manfaat dari nama-nama Allah yang 99 itu. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama yang terbaik tadi ya, dan agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini bahwa Allah mempunyai nama-nama terbaik ini. Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran bahwasannya Dia memang mempunyai nama-nama terbaik, yaitu Asmaul Husna. Di sini ada lagi ayat yang menjelaskan keberadaan Asmaul Husna, di antaranya Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang Maha Mencipta, memulai, membentuk rupa, baginya ada nama-nama terbaik. Maka bertasbihlah padanya segala yang ada di beberapa langit dan bumi, dan dialah yang Maha Perkasa dan bijaksana. Quran Surah Al-Hasyr ayat 24. Jadi Asmaul Husna ialah nama-nama yang baik yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Asmaul Husna terdiri dari 99, dan juga barang siapa yang bisa menghafalnya, ia akan masuk surga. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, Bapak lanjut aja ya. Baik, di antara 99 Asmaul Husna, pada pagi hari ini kita akan mengkaji 6 dari nama Asmaul Husna tersebut, yaitu yang pertama ada Al-Aziz yang artinya Maha Perkasa, kemudian ada Al-Basit yang artinya Maha melapangkan rizki, nikmat dan rahmat, kemudian Al-Ghani yang artinya Maha Kaya, kemudian Ar-Rauf yang Maha Pengasih, dan Al-Bar yang Maha Baik, kemudian Al-Fattah yang Maha Membuka dan Memenangkan. Nah, sini Al-Aziz ya, kita ketahui dulu artinya. Al-Aziz adalah nama yang menunjuk pada pengertian kekuatan, hegemoni, ketinggian, dan mengendalikan. Al-Aziz juga merupakan nama Allah yang menunjukkan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Keperkasaannya tidaklah mampu diukur oleh manusia ataupun makhluk lainnya. Allah berfirman dalam Quran Surah Yasin ayat 1-5 yang menunjukkan bahwa dirinya yang maha memiliki keperkasaan dan juga kasih sayang. Ayatnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Artinya, wahai Yasin atau Muhammad, demi Al-Qur'an yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau sungguh adalah termasuk para rasul yang berada di atas jalan yang lurus, yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa dan bijaksana. Jadi Allah mempunyai nama Al-Aziz ya, yang artinya itu Maha Perkasa, Maha bisa menandingi dari keperkasaan Allah tersebut. Contohnya saja, misalnya Allah mampu menggerakkan planet-planet ya di luar angkasa. Allah mampu menggerakkan matahari, menggerakkan bulan dan juga bintang. Kemudian juga Allah yang biasa menurunkan sebuah bencana-bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, dan juga gunung meletus.
itu adalah bukti bahwa Allah ini mempunyai nama Al-Aziz, yang maha perkasa, yang maha kuat, yang sungguh tidak ada makhluk yang bisa menandinginya, ya. Kemudian selanjutnya Al-Basit, ya. Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Basit, yang artinya Allah Maha melapangkan rezeki. Allah Subhanahu wa taala dengan mudah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Tidak jarang, bahkan terlalu sering, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang lebih banyak daripada apa yang hamba-hambanya butuhkan. Firman Allah dalam Quran Asy-Syura 27 yang artinya, dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Nah, yang kedua, Allah mempunyai nama Al-Basit, yang artinya Maha melapangkan rezeki, rahmat dan nikmat. Sungguh banyak rezeki yang diberikan Allah kepada makhluknya di bumi ini, ya. Contoh, misal saja rezeki kepada manusia berupa harta, berupa umur yang panjang, berupa kesehatan, dan masih banyak yang lainnya. Di sini bahwa Allah menunjukkan sifatnya yang Maha melapangkan rezeki dan memohon untuk dilapangkan rezeki. Insya Allah apabila kita sudah berdoa minta rezeki yang banyak, Allah itu akan memberi kita rezeki yang lebih luas, yang tidak akan kita sangka-sangka, ya. Selanjutnya Al-Ghani. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya. Beberapa kekayaannya tidak terbatas. Allah tidak membutuhkan apa-apa karena Dia tidak tergantung kepada siapapun. Allah memiliki harta yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia, dan Allah lah makhluk yang menjadi tempat bergantung semua manusia ciptaannya. Apabila semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Dia ciptakan secara kompak mentaati segala aturan dan perintahnya, tidak akan menambah nilai dan jumlah kekayaannya. Sebenarnya firman Allah yang artinya, ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ya, jadi jelas bahwa Allah itu Maha Kaya, ya. Semua yang ada di bumi ini, semua yang ada di bumi, semua yang ada di yang kita rasakan sekarang, ya, Allah itu mempunyai segala-galanya. Allah itu maha kaya sekali, tidak ada yang bisa melebihi kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekayaan itu bisa dimanfaatkan oleh manusia, bisa dijadikan kebutuhan keperluan atau kebutuhan untuk manusia. Misalnya saja kekayaan Allah berupa lautan. Nah, di dalam lautan kan terdapat banyak sekali isinya. Ada hewan-hewan yang laut, ada hewan-hewan laut, ada ikan, dan masih banyak lain. Juga misalnya minyak bumi yang dihasilkan oleh laut itu kan merupakan kekayaan Allah yang dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan hidupnya, untuk keperluan hidupnya. Mungkin sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang masih kurang jelas? Tidak, Bapak lanjut lagi, ya. Kemudian yang keempat, Ar-Rauf. Allah mempunyai nama Ar-Rauf. Allah disebut Ar-Rauf, ialah zat yang maha belas kasihan, juga atau yang maha pengasih, ya. Dalam hal ini belas kasih yang terjadi antara sesama manusia atau terhadap makhluk ciptaan Allah yang lain berbeda jauh dengan belas kasih yang senantiasa diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala kepada sesama ciptaannya. Karena Allah memiliki sifat maha pengasih dan juga maha penyayang kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali, ya.
firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah yang artinya, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Nah, jadi Allah itu mempunyai sifat atau zat yang maha belas kasihan kepada makhluk-makhluknya. Allah tidak akan memberi beban kepada makhluknya di luar kemampuan manusia tersebut ya. Pasti ada jalan keluar apabila manusia itu berusaha, pasti Allah akan mudahkan jalannya. Seperti firman Allah yang berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Artinya Allah tidak mungkin membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Ia akan mendapat pahala dari apa yang diusahakannya. Ya, jadi jelas ya bahwa Allah itu mempunyai zat yang maha pengasih lagi tidak mungkin ya memberi beban atau cobaan kepada manusia ini di luar batas kemampuannya. Pasti manusia itu sanggup apabila yakin dan berusaha. Apabila mereka sudah berusaha, maka Allah akan memberikan pahala yang banyak. Kemudian Al-Bar, dialah Allah Tuhan yang maha dermawan, yang maha melimpahkan kebaikan. Nah, dan dialah Allah yang menganugerahkan anugerah untuk kemaslahatan makhluknya. Anugerahnya yang manusia yang durhaka kepadanya, namun dia tetap melimpahkan kebaikannya kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Bar, yang berarti Allah adalah zat yang maha baik. Allah memiliki sifat Al-Bar, oleh karena itu kita juga harus berbuat baik kepada sesama maupun kepada makhluk lainnya. Dengan bersikap demikian maka kita telah berusaha untuk berakhlak seperti Allah Subhanahu wa taala, karena senantiasa melimpahkan kebaikan dan bersifat penyayang kepada seluruh ciptaannya yang ada di alam semesta ini. Ya, Allah juga mempunyai sifat Al-Bar, yang artinya itu maha baik. Sungguh banyak ya Allah melimpahkan kebaikan kepada kita yang tanpa kita sadari. Juga sangat banyak kebaikan yang diberikan kepada kita. Walaupun terhadap manusia yang durhaka, terhadap manusia yang tidak mentaati peraturannya, Allah itu tetap bersifat baik terhadap makhluk tersebut. Ya, karena Allah itu mempunyai nama Al-Bar, yang maha baik. Misalnya saja Allah menurunkan hujan, ya, hujan itu sangat bermanfaat bagi manusia dan makhluk-makhluk lainnya yang ada di muka bumi. Bila tidak ada air, maka makhluk lainnya tidak bisa hidup ya tentunya. Dari kebaikan itu Allah menurunkan hujan, menurunkan rahmat kepada makhluk-makhluknya. Kemudian yang keenam, yang terakhir, Al-Fattah. Allah Subhanahu wa taala maha pembuka pintu rahmat kepada semua makhluknya. Dia jugalah sang pembuka dan pemberi jalan keluar terhadap masalah-masalah kehidupan makhluknya. Misalnya ada beberapa hal yang sulit diatasi oleh kita, seperti kekayaan yang tidak dimiliki, hati yang terkungkung oleh kesedihan, dan persoalan-persoalan yang sulit untuk diselesaikan. Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Fattah, yang artinya membuka semuanya itu. Allah akan membukakan pintu rahmatnya, maka tidak ada satupun kekuatan yang dapat membukanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah disebut Al-Fattah adalah karena Allah bersifat maha membuka akan pintu rahmatnya. Allah membuka jalan bagi manusia supaya mereka dapat menggali karunia yang menyebar di alam semesta ini.
Allah juga akan membukakan pintu-pintu kemenangan bagi hambanya yang menjalankan perintahnya. Jadi jelas bahwa Allah di sini mempunyai sifat Al-Fattah, yaitu Maha membuka pintu rahmat kepada semua makhluknya. Apabila kita mengalami kesedihan ataupun persoalan-persoalan yang sulit untuk diselesaikan, kita yakini saja bahwa Allah itu akan membukakan pintu, akan membukakan rahmat, akan membukakan jalan untuk kita untuk dapat keluar dari persoalan tersebut ya. Kemudian juga Allah memberikan kita karunia, Allah memberikan kita berupa-rupa karunia yang ada di alam semesta ini, itu untuk kita manfaatkan. Apabila Allah tidak membuka pintu rahmat tersebut, maka kita tidak akan bisa menjalaninya. Dari itu kita senantiasa untuk selalu berdoa dan juga memohon kepada Allah untuk di pintu rahmatnya dimudahkan segala urusannya, dan kita juga taat kepada Allah dalam menjalankan perintah-perintahnya. Mungkin sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang belum jelas mungkin Bapak persilahkan untuk bertanya. Tidak ada kayaknya Pak, lanjut Pak. Tidak, Ya, Pak. sudah. Kemudian selanjutnya, perilaku yang mengamalkan 6 Asmaul Husna yang tadi ya, yang sudah Bapak jelaskan. Ini ada perilaku yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Pertama ada Al-Aziz, yang artinya Maha Perkasa. Perilaku yang bisa kita lakukan ialah tunduk dan patuh terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas dirinya. Kemudian rela menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan ketulusan hati. Kemudian tidak menggerutu atau mengeluh ya. Tidak menyesali nasib diri sendiri. Kemudian memiliki cita-cita yang tinggi dan yakin dapat meraih cita-cita tersebut. Kemudian yang kedua Al-Basid, yang maha melampaukan rizki, nikmat, dan rahmat. Perilaku yang bisa kita amalkan adalah bersikap qanaah terhadap nasib dirinya sendiri, nasib diri kita sendiri ya, menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bisa tidak mengangan-angan anugerah Allah yang diberikan kepada orang lain. Kemudian selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Kemudian senantiasa menyadari bahwa Allah lah yang mengatur rizki manusia. Kemudian yang ketiga Al-Ghani, artinya yang maha kaya. Perilaku yang bisa kita amalkan ialah merasa cukup dan penuh kesyukuran terhadap segala karunia Allah. Karena kita harus bersyukur ya, karena semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah ya. Kita patut mensyukurinya. Kita tidak boleh sombong ataupun pelit ya. Kemudian menghindarkan sifat rakus terhadap urusan duniawi. Nah, jelas sekali bahwa kita sangat menghindari sifat rakus terhadap urusan duniawi. Kemudian memanfaatkan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senang berbagi terhadap sesama yang membutuhkan. Kemudian yang keempat Ar-Rauf, yang Maha Pengasih. Perilaku yang bisa kita ambil ialah saling kasih mengasihi antar sesama makhluk ciptaan Allah, sesama hewan, sesama tumbuhan kita rawat ya. Kemudian pandai-pandai mensyukuri nikmat dan karunia Allah yang diterima. Kemudian selalu menjalani hubungan silaturahim
dengan keluarga dan juga sesama muslim. Kemudian tidak mencurahkan kasih sayang kepada musuh-musuh Allah dan juga tidak saling iri hati. Kemudian Al-Bar, yang maha baik. Perilaku yang bisa kita ambil, yang bisa kita amalkan ialah gemar mendermawankan sebagian harta yang kita miliki. Anak yatim maupun janda. Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian memberikan apa yang dapat diberikan guna memberi manfaat kepada orang lain, ya. Kita saling berbagi kepada orang lain, ya. Kemudian menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian yang keenam ialah Al-Fattah, yang maha membuka, yang maha memenangkan. Perilaku yang bisa kita ambil ialah selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian selalu tunduk dan patuh kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian membuka pintu kebaikan dan juga menutup pintu kejahatan. Kemudian bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Kemudian memutuskan perkara secara adil sesuai hukum yang berlaku. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah ada, Pak. Tidak ada Alhamdulillah. kah? Paham aja kah? Paham, Pak. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah, Pak. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak ingin membagi kalian menjadi dua kelompok saja. Kelompok yang pertama, yang laki-laki, yang kelompok yang kedua, kelompok yang perempuan, ya. Tugasnya hanya menyampaikan ulang atau menjelaskan apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, supaya kalian semakin paham, ya, semakin memahami pelajaran pada pagi hari ini, dan juga belajar menyampaikan kepada teman-temannya. Ya, berarti kan, ya, jadi tugasnya yang laki-laki itu menjelaskan apa yang dimaksud dari nama-nama Allah. Nama-nama Allah Al-Aziz, Al-Basit, dan Al-Ghani, ya. Kan dalam kehidupan sehari-hari nanti disebutkan saja, ya. Kemudian yang perempuan, jelaskan apa yang dimaksud nama-nama Allah Ar-Rauf, Al-Bar, dan Al-Fattah, ya. Kemudian perilaku apa yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sebutkan juga. Nah, di sini kan yang laki-laki ada 3, ya. Nanti Bapak minta satu orang satu nama Allah, ya. Satu orang Al-Aziz, kemudian apa yang bisa diamalkan, kemudian Al-Basit, Al-Ghani, dan seterusnya. Apakah paham tugasnya? Pak, berarti satu nama Asmaul Husna satu orang gitu, Pak, ya? Ya, nanti satu orang saja untuk menjelaskan. Paham. Nanti ada 3 orang, ya, menjelaskan kembali apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, ya. Oke, siap, Karena Pak. waktunya sudah mau habis, ya, sudah tinggal 3 Ya. menit lagi. Oke, ya guys, ya. Ya, dipersilakan aja masuk ke ruang yang sudah disediakan, yang masuk ke breakout room, ya. Nah, yang room 1 untuk yang laki-laki, yang room 2 untuk yang perempuan. Mungkin Bapak beri waktu 5 menit saja, ya, cukup, ya.
Ya baik anak-anak, karena waktunya sudah habis tadi ya untuk berdiskusi. Sekarang Bapak persilahkan kepada kelompok yang laki-laki dulu ya, untuk menyampaikan apa yang sudah Bapak tugaskan tadi ya. Yuk, dipersilakan. Alam. Siapa? Saya Pak. Oh ya baik. Dipersilakan kepada Alam. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan arti dari sikap nama Asmaul Husna yang terkait itu apa? Al-Aziz. Ya. Al-Aziz adalah nama Allah yang menunjukkan pengertian kekuatan, hegemoni, ketinggian dan mengendalikan. Jadi Al-Aziz ini juga merupakan nama Allah yang menunjukkan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah di sini itu memiliki Allah itu memiliki sifat yang maha kuat gitu. Jadi tidak ada yang bisa menandingi dari keperkasaannya gitu. Jadi keperkasaannya Allah Subhanahu wa taala. Terus adapun perilaku orang yang perilaku yang mencerminkan kehidupan sehari-hari dari Al-Aziz ini yang pertama yaitu tunduk dan patuh terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas dirinya. Maksudnya yaitu apabila Allah sudah menentukan ketentuan atau takdir kepada kita atau pada orang lain, maka kita harus tunduk dan patuh itu. Yang kedua yaitu rela menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan ketulusan hati. Maksudnya yaitu segala musibah yang menimpa diri kita atau orang lain, kita harus menerimanya dengan ikhlas. Nah, yang ketiga yaitu tidak menggerutu atau mengeluh. Jadi segala musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu kita tidak boleh mengeluh gitu. Selanjutnya yaitu tidak menyesali nasib diri sendiri, dan yang terakhir yaitu memiliki cita-cita yang tinggi dan yakin dapat meraih cita-cita tersebut. Mungkin segitu aja. Ya baik, terima kasih kepada Saudara Alam ya. Bagus sekali penjelasannya. Kemudian yang lain siapa? Menjelaskan. Pak, kalau mau nanya lagi Pak. Tadi tugas Bapak yang suruh tadi itu menjelaskan sama menyebutkan apa dari Asmaul Husna itu apa aja yang diteladani Pak ya untuk kehidupan sehari-hari gitu aja. Iya, yang bisa diamalkan. Saya mau menjelaskan Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya Bapak Adib. Di sini saya akan lebih menerangkan tentang Asma Al-Ghani. Nah, Al-Ghani ini berarti yang maha kaya. Allah itu maha kaya yang memiliki seluruh dunia bahkan semesta. Nah, Allah tidak bergantung kepada siapapun karena Allah itu yang menciptakan semua yang ada di dunia maupun di akhirat. Nah, itu kuncinya pengertian dari Al-Ghani. Kuncinya itu Allah yang maha kaya yang memiliki dunia seisinya. Nah, sifat yang bisa kita teladani dari Asma Al-Ghani ini menurut Syafi'i Al-Bantani, cara meneladani sifat Al-Ghani ini adalah dengan merasa cukup atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan rasa syukur, menikmati apa yang dikasih Allah kepada kita, rezeki apa, berapa dapatnya, apa barangnya, apa motornya, apa rumahnya, apa istrinya, semuanya disyukuri. Begitu. Termasuk juga tidak mengulurkan tangan kepada orang lain, meminta untuk diberi. Maksudnya tidak meminta bantuan kepada orang lain. Alangkah baiknya jika kita terkena masalah, kita melarikan masalah itu, meminta bantuan itu kepada Tuhan kita, kepada Allah.
karena beliau yang maha kaya, yang maha bisa memberi solusi. Begitu. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Saudara Abdul Rahim. Kemudian selanjutnya siapa? Fauzan, Pak Fauzan. Ya, Al-Basid nih tinggal. Ayo, ayo. Enggak, ditunjuk aja nih. Ditunjuk aja, Pak. Sudah. Coba Saudara Fauzan. Mana-mana ini? Masuk Pak. Kenapa Pak? Turu-turu ini. Astagfirullah. Kenapa Pak? Bagian Jelaskan. apa Pak? Al-Basid. Ya. Ya, oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku manusia yang mengamalkan Asmaul Husna, yaitu Al-Basid. Nah, di sini kita ketahui sendiri bahwasanya Al-Basid ialah artinya yang maha melapangkan rezeki, nikmat, dan rahmat. Nah, di sini salah satu contohnya yang saya ambil ialah membantu tetangga atau orang lain yang kesusahan. Nah, artinya yang namanya Allah maha melapangkan rezeki, artinya jikalau kita menjadi seorang hamba yang ingin mengamalkan Al-Basid ini, maka kita harus membantu tetangga atau orang lain yang kesusahan. Artinya kita sama-sama berbagi rezeki. Jikalau kita ada kelebihan rezeki, maka kita berbagi ke tetangga, mungkin sesama orang-orang terdekat gitu. Seharusnya tidak mesti lebih baiknya itu tidak mesti menunggu rezekinya banyak, tetapi melainkan jikalau ada pun sesisih rezeki yang mungkin bisa kita berikan kepada orang lain, itu maka lebih baik gitu. Itu aja Pak. Ya, baik, terima kasih. Bagus. Kemudian yang kelompok yang perempuan ya. Ayo, siapa yang mau menjelaskan? Saya Pak. Oh ya, silakan Saudari Jamila. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang Arab. Artinya maha. Jadi teladan yang dapat kita ambil itu menyantuni anak yatim, fakir miskin, bersedekah, berinfak, dan membantu keluarga. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Salam, terima kasih. Ya, kemudian selanjutnya siapa? Saya Pak. Iya. Ya, selanjutnya itu ada Albar. Albar itu berarti adalah Allah adalah zat yang maha baik. Nah, Allah memiliki sifat Albar, oleh karena itu kita juga harus selalu berbuat baik kepada sesama maupun kepada makhluk lainnya. Contoh dari perilaku dari Albar ini, yang pertama, gemar mendermawankan sebagian harta yang dimiliki. Kemudian yang kedua, untuk menyantuni kaum duafa, fakir, miskin, anak yatim, maupun janda. Yang ketiga, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang keempat, memberikan apa yang dapat diberikan guna memberi manfaat kepada orang lain. Dan yang terakhir, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, terima kasih. Selanjutnya siapa?
Ayo siapa? Saya, Pak. Ya, silakan Nur Rahmah. Yang selanjutnya ialah Al-Fatah. Nah, Al-Fatah ini artinya Maha Membuka atau memenangkan. Adapun cara menteladaninya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua selalu tunduk dan patuh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga membuka pintu kebaikan dan menutup pintu kejahatan. Yang keempat ada bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Yang terakhir ialah memutuskan perkara secara adil sesuai hukum yang berlaku. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya baik, terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyampaikan, menjelaskan kembali apa yang telah Bapak jelaskan tadi ya. Terima kasih. Semoga kalian bisa paham betul ya pada apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kemudian kesimpulannya ya, Allah itu memiliki nama-nama yang baik yang juga disebut Asmaul Husna. Nah, Allah memiliki 99 nama yang baik. Yang pada hari ini kita sudah mempelajari dari 99 nama tersebut, kita sudah mempelajari 6 nama dari nama-nama Asmaul Husna. Nah, banyak sekali ya pelajaran yang bisa kita ambil dari mempelajari nama-nama Allah yang baik ini. Nah, kita menjadi tahu apa arti Al-Aziz dan Al-Basit, kemudian Al-Ghani, kemudian ada tadi Ar-Rauf, kemudian Al-Bar, dan juga Al-Fattah ya. Semoga kalian paham ya. Mungkin karena waktunya sudah mau habis, Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak ulangi lagi bahwasannya kita sebagai makhluk ciptaan Allah, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, diharapkan bisa mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara diantaranya ialah ini, mengenal nama Asmaul Husna. Kemudian sudah dijelaskan tadi, ada dalam hadis bahwasanya barang siapa yang hafal dari nama-nama Asmaul Husna ini, maka Allah menjamin kita masuk surga ya. Nah, maka dari itu sangat baik bagi kita untuk menghafal, apalagi bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak minta maaf atau apabila ada kesalahan kata atau khilafan ya. Nah, semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan juga semangat terus ya dalam belajar menuntut ilmu. Oke Pak Adib, siap. Saya akan semangat Pak. Iya, Siap, semangat Pak. terus semangat. Siap, Pak. Nah, Bapak ganteng deh. diam. Ya, mungkin kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak ini wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.